untuk pertolongan Indonesia. Jadi intinya adalah masal yang paling rayu dengan makaji Borneo apabila diselesaikan negara Aceh, karena negara Acehnya sudah terbentuk sebuah negara Aceh Darussalam. Ya, jadi menyok perkara penutup penamundum hana penama buat musuh hana putuh membuat pengkhianat. Awaknya kan nyerah dengan tu berdih menyerah berdih di lamtih. Jadi MOU Helsinki-nya adalah sebuah penyerahan yang lagi di lamtih. Yang kedua orangnya di Helsinki. Maka anak uya pun sedang jadi pemerintah Aceh. Pemerintah Acehnya Saban gabung dengan Indonesia. Jadi Acehnya bangsa Aceh ingin membebas bangsanya sendiri belenggu penjajahan pada Indonesia Jawa. Enan balu mentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kita kasih kesempatan kepada negeriku. Ini baru naik, kita biar agak bicara sikit. Negeriku dah naik. Ada mau disampaikan dalam forum Rajamia ini? Jadi menurut lu dalam MOU adalah perjanjian dua kelompok antara pemerintah dengan pergerakan Aceh Merdeka. Jadi menurut Lun, MOU-nya wajib dijalankan. Arti kata apabila pemerintah Aceh, taruhlah Mualim dan anggota-anggota yang ada di KPA, untuk menuntut MOU sah-sah saja. Lagi Pak Bai Beno Pegah mungkin dia harus panggil dunia luar ataupun LSM dari luar. Yang hanya perleli karena itu karena perdamaian dalam Aceh berusaha itu karena Antasari kan meninggal, tapi LSMG mentang hidung. Nah kalau memang pihak GAM mau menuntut apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah pusat terhadap MOU dan butir-butirnya, ya tarik saja Antasari tadi sebagai penengah. Kan clear kan? Nah, kenapa itu nggak pernah dilakukan oleh pihak pemerintah Aceh? Itu yang jadi pertanyaannya. Kalau kita amati ya, soalnya kan kalau ditolak dari UPA yang telah dirancangkan, bahkan sudah disahkan oleh DPR Aceh, ditolak oleh pusat, udah diam. Seharusnya pemerintah Aceh atau pihak GAM memanggil Antasari sebagai penengah tadi. Kan ini yang kita naikkan kepada UPA tadi adalah butir-butir daripada MOU yang sudah dipahami bersama, yang sudah disepakati bersama, dijalankan dengan politik. Nah, itu yang perlu diketahui oleh pihak Aceh ya. Kalau memang mau meluruskan MOU ini bisa aja. Nah, caranya berarti kita ada penengah. Setiap poin yang dinaikkan oleh DPRA itu adalah hasil musyawarah perwakilan rakyat itu. Misalnya bendera disahkan DPRA, lalu pusat menolak. Kenapa harus ditolak? Kalau memang dia menolak, apa alasannya? Kan itu ada dalam MOU. Nah, jadi kalau memang pihak Aceh tidak menerima, panggil Antasari tadi sebagai penengah. Oke, terima kasih, itu aja. Good. Baik, Bang SPDC. Jawab Bang SPDC, tambah bacut deh. Bang SPDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu mau tak balik? Lu mau? Semangat, kita semangat. Kan? Lanjut. Ya, putar topik malahnya, Topiknya benar topik asli je. Bagaimana cara rakyat berken pemerintah Aceh mentemung pengkamang RTJ kapal yang udah alih yang na di Sabang yan bakna persinggahan ke pemerintah na rencana nak buka Sabang untuk menyiapkan fasilitas untuk bisa singgah kapal bahan apa yang tamang untuk dalam negara topik yang pertama. Bagaimana cara dalam menanggapi ya cara kesimpulan je untuk menyarankan kepada pemerintah yang apa? Yang ke topik je. Okey, cocok Tian, ide-ide bagus. Ya, yang pertama
Mungkin menyobalung pandangan jile untuk pemantapan kekuatan seorang gubernur ile di Aceh, karena mualim baru melangkah. Jadi lagi bang bai pegah beno bahwa stakeholder yang ada di Aceh harus bersatu baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang pertama. Yang kedua, negosiatornya butuh. Yang ketiga, konseptor yang mendampingi beliau, yang membicarakan, melobi supaya dapat harap 11 triliun yang kananyo, akan tetapi benar yang lain-lain berlobi untuk pembangunan tu Aceh. Terserah mau dibangun apa. Juga menciptakan lapangan kerja, otomatis lagi dah buka lagi niat nak buka pelabuhan Sabang bebas untuk singgah kapal. Padahal orang kalian kembali kepada zaman dulu. Padahal Sabangnya telah cukup indah sebelum dilakukan oleh Singapura kan. Ya, ada orang baca sejarah latar belakang ni. Akan tetapi uronyo adalah yang perlu digenjot oleh pemerintah, yaitu kesatuan ile, dengan persatuannya bukong. Hidro baru. Ya benar ke? Alian tengah terpegah pembangunan tu, lagi beliau pegah penuh, lagi abi pegah penuh, kah harus bertacok pulang merdeka. Jadinya harus bersatunya nilai. Ya, juga mualim ini di bawah kepemimpinan Gonyan. Dan itanya pi harus dipikir untuk kesinambungan perjuangan yang kali lakukan mulai dari Euroji sampai perjuangan berusaha. Nya harus kader-kader ji yang mengikuti, yang menjaga kedaulatan, kewilayahan kitanya. Nya harus benar dilikut ji. Siapa saja nanti. Dan belilahi kelompok-kelompok ji. Karena Acehnya Aceh bersama. Walaupun orang luar kan tetap ini bagdanya dia gimana KDP Aceh. Lanjut. Jadi dah pakai elemen, dah pakai ban. Jadi perjuangannya pihak sia-sia tetap keng didikut. Jadi fungsi penguasaan lagi urunnya perjuangan awalnya adalah fungsi penguasaan juga. Penguasaan bagusnya Naden Polri semuanya lah ngawas Aceh. Bagaimana lebih baik ke depan, yang lebih agak kuku. Jadi bena prinsip-prinsip inan adalah kelompok-kelompok tertentu jangan. Nyonya hangot. Juga di luar Nanggro. Beda dengan dalam Nanggro. Menyoi dua ke pegah mana, dalam pegah madi. Dia baca ego berarti hana kompak lom. Menyok apa pakat laut darat yang Tuhan belara. Mungkin jangan mantang balun. Baik, kita berikan tambahan untuk pemaparan ataupun obrolan malam ini dibicarakan kembali. Kita berikan kesempatan Bang SKDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Salam Pak Ubay, dapat bicara lom adalah kampanye kemarin di Abdia. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini yang pertama ingin tingkatkan mutu perekonomian tanya seperti kita ciptakan bahan baku salah satu contoh perkebunan dan pertanian dan kita lakukan perindustrian dan menyangkut dengan pelabuhan Sabang saya setuju, tapi lebih bagusnya ditingkatkan ada 3 ke pantai timur 1, ke pantai barat 1, ke Sabang 1. Jadi 3 pelabuhan. 3 pelabuhan itu tidak ada keluar lagi bahan bakunya ke Medan. Harus kita bisa pelabuhan sendiri untuk ekspor impor. Dan yang menyangkut dengan butir MOU nyan harus dihoi pihak runding delay. So yang pegak runding delay. Hoi Bandung nyan dituntaskan ngebutir MOU-nya mana. Menyebalun enak mentang. Oh mak dah go. Nya perkaranya kan masalah pelabuhan Sabang mono. Pakiban cara mena pengdamang waceh pun harus pegat oleh pemerintah tanya agar kapal-kapal bakna bersandarinan. Ya. Yang lun laki tanggapan kepada punaga Pak Bay yang senior orang. Pak Bay. Ya, makasih. Ya. Ya, memangnya kak berulang-ulang tapi hana pula untuk mengingatkan. Di bawah kan galam EE benar banyak dengar senaga. Ya.
Jadi dalam pegah puno bawa regulasi lagi dipegah cek pun puno, dipegah tamtum puno kan. Memang regulasi ji harus dilawan secara berdarah-darah lah istilahnya kan. Juangan. Ego sektoral daripada kementerian, ego sektoral daripada BUMN yang menguasai Pelabuhan 2. Karena undang-undangnya sudah lebih awal ada. Jadi Undang-Undang 11 itu lebih tua, peraturan undang-undang mengenai transportasi berbasis laut, udara, rel, dan laut dikuasai oleh pemerintah pusat. Jadi harus dilawan dari itu dengan local wisdom, dengan kanun, dengan kebijakan lokal. Jadi itulah tugas berat yang harus dilakukan pemerintah pusat dengan dengan segala kemampuan yang ada harus dikeluarkan untuk bisa mengelola Pelabuhan Sabang. Karena dasar hukum yang kuat juga sudah ada tertulis di MOU, sudah ada tertulis di UUPA. Tinggal lagi daya juang dari pemerintah Aceh bersama-sama. Apalagi ini ada pemimpin yang baru didukung oleh partai-partai yang cukup besar dan terbukti di sangat banyak rakyat Aceh yang memilih Mualim. Jadi Mualim juga mempunyai bargaining yang kuat kepada pemerintah pusat. Dengan adanya kerjasama segala stakeholder, pemimpin, tenaga ahli, semua pihak kita libatkan. Seperti yang dilakukan termasuk Irwandi memakai tim ahli dari luar negeri. Malah saya dengar tim ahli Irwandi itu ada bernama Wibi. Wibi-nya pakai palang salib. Jilong kan. Bang Wandi kok nyo Wibi-nyo palang salib aku. Haleluya. Dia katanya cok ilmeji tak cok. Bukannya lebih god ilmeji daripada kita pakainya kan luar biasa, pemikiran yang terbuka, luas dan wacana yang baik. Benar panjang tak, terima kasih. Nyan salah mau ubat nyan, buat kai cok lagi nyan. Padahal urang dia lebih god lom. Kadang lain pemikiran urang. Putih cok urang yang napalang yan ka keron, palang pintu yan. Yang lain nak napalang kalau jarang-jarang. Jadi hanya kan berlalu sebagai perbandingan. Maka ukanya nah dia baik perhop le urang dro le jangan-jarang pakan hana lemah ke hai tewa kenapa ke ipu phep dari bantama keroro tu apa ke na urang na pegat na maju ke na lain yang bisik-bisik ga kero nang beruate ga kero maka laganya tu tabe dia maka bet sampai je nang gerau Suriah dia Aceh tu ya perang-perang dari saudara nah baik dia kata bilang kesempatan kepada rakan yang lain untuk menanggapi kepada Bang Ekspedisi. Beliau agak lumayan untuk menyampaikan hal-hal yang betul. Bang Ekspedisi, silakan. Anda kan pakar daripada apa? dari Korea, pakar Korea ekonomi. Itu kan cocok, ya Bang Bai pegah. Jadi kan mesti ada pegah le punya produk jadi tak produk katanya yang menteng ori nah, lagi menteng perawan. Ya, cuma minta pulang Mbak Mualim tidur mandum tahu serahkan ke Mualim. Yang bingung kecil. Makanya butuhnya sokongan daripada orang-orang Careng yang di luar pengusaha luar negeri. Jadi sama-sama ayo bangun bersama. Aceh kita bersama. Bukan Aceh satu orang. Mbak kan, memang tempat karena kebetulan beliau salah satu panglima katanya. Orang tak sokong. Yang salah ada berbudaya ban butuh dukungan baik di pusat di daerah kan ya sama-sama ada dukungnya nilai ban memang nyan mampu baik sampai menolong putih baik sampai itu ban tak pegat sabuh kanunnya karena pekan ada perang pusat apalagi Bang Baidi kok ya regulasi